Connection. Iya. Selamat datang kembali, wih gokil. Selamat datang kembali. Jadi sekarang kita kan pernah sebelumnya ngobrol di channel sebelah. Sekarang ngobrolnya di channel kita. Yeah. Lebih idealis anjay. Karena di channel gue nggak mau yang ngebahas yang biasa-biasa aja. Harus yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi kita lagi waktu itu recording pertama kali ketemu lagi tuh di bulan Mei kemarin kan? Iya. Kita ketemu di bulan Mei. Itu pertama lu baru recording lagu pertama. Lagu pertama. Dan itu juga lagu Mei 98 yang instrumen atau aransemennya tuh dari Banvel. Iya betul. Lu gitu. Iya. Jadi dia ini mungkin kalau album gua selesai masuk dalam sejarah, guys. Tapi itu yang isi drumnya gua. Oh, lu. Yang isi drum gua. Sama melodi di awal. Melodi di awal soalnya si temen gua yang isi musiknya sama bass, gitar sama bass itu kan lagi kita tuh lagi sembari ngerjain ada project lah waktu itu. Ngerjain jadi ganti-gantian, nanti dia ngerjain, gua ngedit gitu-gitu. Kalau boleh tahu siapa sih yang ngisi? Ada namanya Sirian. Oh. Dia tuh editor juga. Itu bassnya bagus juga sih kalau gua dengar. Iya, enak ininya soundnya ya. Soundnya enak juga. Soundnya enak. Cuman pas rekaman di satu tempat yang lain, operator sempat bingung, ini gimana nih gitu. Soalnya buat yang kan melodi yang di tengahnya tuh interlude itu sempat kosong. Iya. Makanya gua suruh dia untuk coba isiin lagi gitu. Akhirnya dia berhasil nyocokin akhirnya. Mixing, mastering, akhirnya jadilah lagu itu. Nah, itu gimana tuh prosesnya tuh? Kan waktu itu dari gue ada beberapa yang kosong lah, vokal kosong, terus interlude dan koda pun nggak kosong. Melodi utamanya juga ya kan? Melodi utama sama feel-nya tuh. Iya, melodi utama tuh interlude, tengah-tengah itu, musik tengah itu. Gimana tuh? Ya. Pas lu nge-briefing si abang-abang ya? Jadi sempat waktu bulan Juni kan selesai itu lagu, selesai itu aransemen, lu kirim lewat Google Drive ya. Iya. Begitu dibuka, ada yang kurang nih gitu, yaitu melodi di tengahnya kok nggak ada. Terus udah gitu beberapa bass itu ada yang kelewat kayaknya di pas bagian menjelang akhir itu ada yang sempat bassnya tuh ada yang lepas itu. Makanya begitu di tempat rekaman yang baru di Studio 19 Karadenan itu sempat bilang, Kang, tolong ditambahin lagi yang di tengahnya ini melodinya sama beberapa bassnya nih ada beberapa yang hilang partiturnya. Tapi nanti setelah saya take vokal, akhirnya kan take vokal dulu tuh, udah selesai take vokal, barulah ditambahin melodi sama dia. Tapi atas persetujuan gua gitu, maksudnya begini nggak Kang gitu melodinya, coba lagi gitu, kalau cocok oke. Sampai 10 kali ganti melodi sebetulnya. Dia sempat bukan frustasi. Dalam hati gue tahu, dalam hati lu maunya apa sih kamu? Akhirnya ketemu juga yang paling the best dari dia tuh, aduh gitu. Langsung gue kasih tahu kenapa nggak dari awal mainnya kayak begitu. Dia cuma bisa diem manyon aja. Terus lu rekaman lagu kedua di situ juga? Enggak, beda lagi. Oh beda, di mana tuh? Itu di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan di Lebak Bulus itu ada salah satu studio ngumpet deh. Tanpa nama studio. Emang namanya? Tanpa nama studio. Oh. Ya, studio TN tanpa nama. Oh, oke. Studionya ngumpet banget gitu. Di dalam kos-kosan itu ada salah satu studio yang buat bukan studio musik sih. Dulunya memang rentalan karena dekat sama sekolahan. Jadi anak-anak SMP itu suka pada ngerental di situ. Sekarang udah nggak ada karena pada saat COVID itu dia cerita semua alat musiknya dijualin. Jadi yang tersisa adalah komputer yang isinya adalah software buat bikin musik aransemen. Nah lagu kedua itu yang direkam adalah lagu Cantik Tapi Sampah yang judulnya CTS. Iya. Itu aransemen untuk drum sama bassnya aja di situ. Tapi untuk gitar jangan dulu karena di saat itu gue punya rencana buat beli gitar baru yang dimana gitarnya itu yang mungkin cocok untuk musik itu. Soundnya dicari. Ya. Oh gitar dia nggak ada tuh di situ? Sebenarnya ada yang cocok. Cuman gue pikir ya gue pengen cobalah gitu. Gue beli alat sendiri, pakai alat gue gitu. Apa tuh gitar apa tuh? Gibson Les Paul. Gibson Les Paul yang mungkin suaranya persis kayak lagu 90-an. Kayak lagu apa tuh? 90-an contohnya? Slang? Bukan. Zaman dulu di 90-an itu ada Backstreet Boy, Pop, NSYNC, Westlife, Michael Range to Rock. Kenapa boy band anjir?
NC. Enggak, bukan boy band, maksudnya genre musiknya. Kan gue setiap ada pop gitu. Itu tuh dulu boy bandnya sebutannya ya, mereka juga ya? Boy band, tapi bukan boy band. Iya. Ada Beatles juga boy band kok. Itu the real boy band, the Beatles Gen itu. Z nggak tahu ini. Apa? NSYNC gitu, Backstreet Boy kan. Bocil sekarang mana tahu Westlife, Michael Rensturok. Westlife mungkin masih. Ya, tapi mungkin masih Westlife. Tahu nggak kalau udah bubar sekarang? Yang lu tahu cuma BTS bubar, lu sedih. Tapi Westlife yang lebih legend, kedengeran nggak sama kalian deh? Nggak masuk. Maaf ya, gue juga penggemar BTS, lu jangan kesinggung. Gitu. Bukan ngatain BTS, gue juga sama fans BTS juga. Gitu. Oh, iya. Army juga, makanya bajunya Army. Dan penampilan gue pun ngikutin Jungkook. Iya. Tapi yang gue sedih itu adalah kenapa bocil sekarang tuh taunya itu doang gitu. Coba flashback ke belakang sebelum anda lahir nih. Lihat Westlife, lihat Michael Rensturok, lihat juga Michael Jackson ketika lagi jaya sebelum kena fitnah pedofilia. Anjing. Oh ya, kayak Ariel sama Ariel mau ngerokok izin dulu, punten. Iya. Ngomong suara kipas masuk kan? Enggak kan kita di sini. Oh iya, aman. Iya. Terus lu berarti sekarang udah berapa lagu nih dari Mei ke sekarang September? Sekarang ini proses lagu yang ke-7 dan 8. 2 lagu langsung? 2 lagu. September ini rencana 3 sampai 9. 3 lagu di September di bulan ini dong? Bulan ini doang. Jadinya mungkin awal Oktober baru rilis tuh 3-3-nya. Tapi lu rekamnya satu-satu kan? Bukan langsung? Iya, ada yang sekaligus, ada yang satu-satu. Maksudnya dalam satu hari nih. Gue di studio nangkring dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, dari jam 8 pagi sampai jam 12 itu untuk lagu ini. Nah, dari jam 12 sampai jam 5 untuk lagu ini, tapi setengah-setengah dulu. Besoknya lanjut lagi bagian part 2-nya. Supaya nggak bete gitu. Karena menyelesaikan satu lagu dalam beberapa jam itu takutnya operator bete duluan, moodnya hilang, akhirnya kualitas turun. Iya. Untuk menjaga mood dia supaya tetap stabil, ganti lagu lah. Maksudnya ada 2 lagu dalam satu hari gitu, seharian di sini gitu. Tapi lu nggak takut belang-belang musiknya dari lagu pertama, lagu kedua, karena lagu kan ketiga? udah selesai di save dulu, foldernya di save dulu. Nanti besok baru dilanjut lagi, ngambilnya di situ. Operatornya udah berapa operator berarti lu? Ada dari kali 8 lagu ini. Ada 5 orang kayaknya. 5 studio? Enggak, 3 studio 5 orang. Oh. Termasuk kalau dihitung semua sih kalau sama Banvel mungkin berapa? Kemarin yang di lagu Mei 98 aja lu ikutan. Ada temen lagi. Berarti dia nih termasuk dalam sejarah nanti kalau gua berhasil. Iya. Oh iya juga ya. Ada 5. Oh, banyak juga berarti lu ganti-ganti studio tuh. Udah berapa studio berarti total nih kalau yang lu? Termasuk Banvel 4 kayaknya. 4 berarti? 5 studio. Anjing. Tapi gila, dari Mei sampai September 8 lagu, malah mau 9 lagu. 9. Jadi rilis Oktober. Nah, rencananya kan dalam satu album itu ada 13 lagu nih guys gitu. 13 lagu ya rekan-rekan. Ini baru muncul 9, nanti Oktober 9 muncul. Berarti sisanya utang gue tuh 4 lagi. Nah sekarang yang udah rilis kan 6 nih, yang udah bisa didengar. Berarti utang gue 7 lagu lagi tuh harus selesai. Udah 7 lagi selesai, habis satu album pertama. 13? Kan rencananya 13 lagu. Kenapa harus 13 lagu? Kenapa nggak 9 dulu, Cici? Biar puas pendengar. Dan gue juga, gimana ya, kalau berkarya jangan tanggung-tanggung. Selama duitnya ada. Itu dia kunci utama kita. Duitnya ada. Lu punya duit, lu punya kuasa. Enggak gitu. Lu punya duit, lu punya karya. Begitu maksudnya. Nah itu, bener baru. Lu punya duit bikin karya. Ya. Nah, bukan lu punya duit, lu punya kuasa. Iya, jangan lu punya duit malah langganan beli konten bokep. Apalagi mentang-mentang punya duit, open BO micet ya terus. Iya, anjir. Ya kelakuan teman gue begitu. Gajian larinya kemana? Ke kosan-kosan, gue kira mau ke rumah pacar, ya ternyata ya buka micet. Oh itu dia, apa sih open BO? Bangsat. Anjing. Menurut lu musik genre lu apa? Kan katanya ada yang bilang rock, ada yang bilang metal kali, ada yang bilang metal nggak? Bukan metal sih enggak, tapi lebih ke gimana ya? Lu pernah denger lagunya ini enggak? Mr. Big yang judulnya Grand Tinted Sixth Mind. Belum.
atau lagunya Mr. Big yang judulnya Seven Impossible Days, atau Nothing But Love, atau lagunya Guns N' Roses yang Don't Cry, atau November Rain. Lebih mendekati slow rock zaman 90-an, katanya seperti itu. Ada yang bilang J-rock nih, contohnya kayak lagu Cantik Tapi Sampah. Itu ya orang bilang masterpiece gue, emang betul. Itu dari semua lagu gue mungkin itu yang terbaik. View-nya paling banyak atau emang lu yang paling lu suka? Kalau yang paling gue suka lagu Tante Sally jelas. Oh, dari 13 lagu, semuanya tuh nggak ada yang yang terinspirasi dari kehidupan pribadi saya ya, rekan-rekan. Tetapi yang dari kehidupan pribadi adalah Tante Sally. Saya kalau bikin lagu ya teman-teman, itu ngelihat dari orang sekitar, termasuk lagu inspirasi yang akan rilis nih, itu menceritakan tentang teman saya yang kok hidupnya kayak nggak ada kemajuan, stuck di zona nyaman. Supaya bantu dia supaya nggak lagi di stuck di zona nyaman, keluar dari zona itu, ya mungkin ada di lirik lagu inspirasi nanti yang akan rilis bisa didengar. Karena sekarang kalau diteoriin susah, mendingan praktek nanti dengar sendiri. Nah yang bisa udah didengar di mana? Bisa didengar di mana? Apanya tuh? Lagu-lagunya. Kalau untuk awal ini sih baru rilis di ya yang umum aja kayak YouTube, Instagram dan TikTok. Tapi kalau mau ke Spotify kan katanya harus satu album dulu. Sementara gue ngotot pengennya album yang isi 13 lagu. Tapi agregator di sebelah gue nih bilang, single kan boleh, mini album boleh. Padahal 6 lagu udah memenuhi syarat untuk mini album. Udah bisa sebetulnya. Tapi aduh, nggak mau gitu. Michael Jackson-nya bikin lagu dalam satu album 13, 2, 14, 15. Anjir. Iya, benar. Paling sedikit lagu Michael Jackson tuh isinya 7 yang di album Michael itu. Idealis banget nih berarti lu ya? Makanya itu sebabnya gue nggak mau ngeband. Karena idealisme saya nggak mau ngeband. Bener. Takutnya gini, dari 13 lagu pasti ada basisnya yang nggak suka lagu nomor 2, nomor 6. Drummernya berat nih nomor 9. Ada lagi pemain yang lain, keyboardnya, gue nggak cocok sama lagu ini. Dia berbenturan, supaya 13 lagu itu jadi semua. Mendingan saya solo, begitu jadi mau manggung, rekrut pemain-pemain. Bener. Ya, jangankan 13 lagu, satu lagu aja belum tentu recording lebih. Saya udah punya musisi pengiring sendiri, dari mulai drummer, siapa, basisnya siapa, udah ditulis nama-namanya. Dan mereka begitu dihubungi, mereka mau. Jadi kalau ada yang ngajak perform dimanapun, ya mereka itulah yang di belakang saya. Termasuk dancer juga kalau butuh, ya saya main dancer, karena emang influence terinspirasi dari almarhum Michael Jackson. Ngedance juga lu berarti? Iya, karena di lagu judulnya Nasib Karyawan yang teman-teman bisa nonton sendiri deh di lagu saya yang judulnya Nasib Karyawan. Itu ada dance kayak ala-ala Michael Jackson gitu. Karena emang terpengaruh banget. Lagu, tarian, dan musik-musik irama yang ceria. Karena yang saya tahu ya Bang, panggung itu hiburan. Untuk apa diisi dengan lagu-lagu cengeng, mohon maaf ya gitu. Makanya dalam album saya yang lagunya slow itu cuma Jakarta Mei 98 sama yang Terlatih Kesepian. Yang sedih. Terlatih Kesepian itu ya sedih, lagu menceritakan orang jomblo yang susah jodoh. Refnya aja gini. Diriku selama ini mengarungi kisah-kisah yang sepi. Berikan aku cinta, kembalilah kisah cinta abadi. Jadi video klipnya ya ngarep balikan berarti ya? Bukan ajak balikan. Jadi antara dia susah move on sama pacar yang lama, sama istrinya yang udah cerai. Tapi dia berharap cinta yang baru datang tuh susah banget. Entah itu kutukan apa emang udah nasibnya aja susah dapet cinta sejati seperti itu. Terus di situ juga ada lirik bahwa aku bukanlah matahari yang ditakdirkan untuk selalu sendiri, namun selalu bersinar gitu. Memang bersinar tapi sendiri gitu. Itu matahari. Dan kayak pelangi yang cuman indah pada waktu-waktu tertentu dong. Ya Allah. Rencana 13 lagu itu tapi udah jadi semua sebenarnya lagunya. Semuanya udah jadi, liriknya, chordnya udah ketemu. Udah tinggal di record doang. Pokoknya tinggal di record, bikin video klipnya. Dan kenapa sih harus semuanya ada video klip? Nggak semuanya. Kayaknya lagu yang judulnya Calon Mantu vs Calon Mertua tuh ditunda dulu untuk pembuatan video klipnya. Termasuk lagu Terima Kasih Mama gitu. Nah lagu Terima Kasih Mama bukan termasuk lagu cengeng. Tetapi itu iramanya masih ke arah Mozart gitu. Yang dimana banyak orkestranya di belakang.
Dan lagu-lagu yang gampang, dalam tanda kutip ya, yang gampang dulu deh yang digarap, kayak lagu-lagu yang mungkin agak gampang. Tapi kalau yang sulit, kayak judulnya Cintaku Tertinggal di Shanghai, Terima Kasih Mama, dan My Love, itu kan agak susah. Apalagi My Love satu-satunya lagu gue yang liriknya bahasa Inggris, full. Oh, oke. Karena pengen didengar sama internasional juga gitu. Oh, itu udah direkam semua tuh? My Ya, Love. belum lah. Yang baru direkam tuh 6. Oh, itu belum, lagi proses sekarang. Yang lagi proses 3. Yang 3 sekarang proses tuh inspirasi lagi. Calon mantu vs calon mertua. Terlatih kesepian sama ini apa? Broken Home. Broken Home. Broken Home. Kenapa tuh Broken Home? Lagu Broken Home begini ya. Refnya, Papa tinggalkan Mama demi selingkuhanmu, hingga mamaku jadi menangis. Harusnya papa malu dengan biji di celanamu. Emang ada liriknya seperti itu. Anjing. Saya kalau bikin lirik, contohnya di lagu Cantik Tapi Sampah, lu denger aja liriknya kayak gimana frontalnya. Makanya di komen YouTube banyak yang bilang, Bang ini Indonesia lu jangan jadi Eminem deh, dia bilang. Cukup Eminem aja yang bikin lirik yang sadis, lu gak usah ikut-ikutan gitu. Ini Indonesia Bang, gitu, coba rubah liriknya. Sampai operator bilang, lu kalau mau tanda tangan kontrak sama label misalkan, ini pasti suruh rubah liriknya. Terlalu sadis, terlalu kasar. Tapi Jamrud juga kan dulu gitu. Tapi buktinya diterima aja sama Logis Record kan. Makanya Jamrud juga kan ada pasarnya sendiri. Makanya kalau gede duluan, label nggak bisa berkutik tuh, kayak Cangcuter gede duluan kan, baru di record label. Ya, label ngikutin dia. Rocket Rockers. Padahal indie dulu awalnya mereka. Iya, gede dulu kan di indie. Nah, label ngikutin dia tuh. Nah, itulah the power of disukai banyak orang. Nah, banyak dulu fans ya kan. Untungnya gue udah punya Prorian. Gue nggak tahu nih, ada muncul istilah Prorian. Itu orang Pekalongan yang bikin. Apa tuh? Ada komen nih, slang sama dengan slankers. Dewa 19, Baladewa, Iwan Fals, Oi. Apalagi sih? Sebutan fans Ceylon Seven, Sela Gang, Padi, Sobat Padi, Viera Tel, Rian Lee, Prorian, itu orang Pekalongan yang bikin. Salam Prorian Pekalongan, akhirnya ikutan tuh ada Prorian Malang, oke hadir. Oh jadi nyebar kemana-mana Prorian Aceh, sampai dari Malaysia ada yang komen, musik Indonesia bagus pakai bahasa Melayu, di bawahnya Prorian Kuala Lumpur. Istilah Prorian udah kemana-mana nih. Oh jadi untuk sebutan fans gua tuh Prorian. No. I don't have a friends. I don't have a fans, but I think just friends. Gua nggak nyebut mereka fans tapi friends. Prorian aja. Prorian, apa Prorian itu? Yang gua tahu Promah, Prokol. Sama ini, apa tuh? Yang obat-obat MLM dulu. Iya, Propolis. Ya, Propolis. Sama lagunya Bondan tuh Keroncong Prokol, Keroncong Protol. Iya. Jorok tuh Protol. Anjing. Gue kira Rian Lovers enggak? Emangnya Cherry Bell? Rian. Anjir. Tapi bagus sih sebenarnya, kepikiran juga lirik-lirik yang nyeleneh-nyeleneh gitu kan justru yang diinget orang kan. Ya makanya gue sempat nanya konsultasi sama teman yang dia tuh ahli komunikasi lah, dia orang komunikasi. Namanya Amer Segir, itu orang Arab, dia keturunan Arab. Dia bilang katanya kenapa orang menyukai lagu itu karena sebenarnya publik pengen ngomong seperti itu, tapi terwakili sama kamu. Makanya orang suka. Sebenarnya mereka pengen ngomong tapi nggak berani, dan gimana caranya dan di mana. Tapi karena kamu mewakili, dan tanda kutip mewakili, akhirnya mereka suka. Contohnya orang Sunda punya Doel Sumbang yang bikin lagu Runtah. Sayang banget itu lagu Runtah, bahasa Sunda sih. Coba kalau bahasa Indonesia, bukan seperti gini maksudnya. Coba kalau liriknya bahasa Indonesia, mungkin seluruh Indonesia bakal paham lagu itu. Lebih universal ya. Lebih universal. Tapi karena itu lirik lagu Sunda, full Sunda, cuma orang Sunda doang yang ngerti isinya apa. Yang menceritakan sama seperti lagu Cantik Tapi Sampah. Perempuan yang mentang-mentang dia cantik, bisa kemana-mana, ganti-ganti cowok. Udah cantik, sombong, brengsek lagi kan. Iya, karena lirik-lirik kayak gitu kan yang nempel. Kayak kalau enggak bawa-bawanya logat gitu. Kayak misalkan lagu-lagu Papuan kan sekarang timur kan lagi ramai itu yang adu. Oh saya kamu juga. Iya,
Ini nih kan. Lagu-lagu timur kayak mukamu manis seperti gula, lemon, kecap, gitu-gitu bukan ya? Sirup ABC. Kayak nyeleneh-nyeleneh gitu kan. Iya gitu. Halo, Florian Timur. Aja. Ya ampun juga banyak katanya. Manis sih. Kakak, terima kasih kakak. Beta suka kakak. Sabar dong. Ada orang, terima kasih kakak. Ada yang bilang katanya pakai bahasa Medan, bahasa Ambon Medan lagi, bahasa Ambon. Jadi kalau gue tanya ke temen yang Ambon, kan ada orang Osi namanya Pikawali itu orang Ambon. Gue tanya ke dia, ya artinya apa ya? Gue ngefans sama lu intinya mah gitu. Susah nemuin lagu musisi seperti ini, dia bilang. Baru kali ini gue denger lagu seperti ini. Lagu yang mana? Oh, yang lagu judulnya Cantik Tapi Sampah. Itu lagu emang bagi gue masterpiece lah, meskipun gue benci banget sama lagu itu. Kenapa? Bencinya kenapa? Gue bikin lagu itu pakai emosi bro, jujur aja gue tuh lagi kesel sama salah satu cewek. Dimana dia berubah drastis, yang tadinya dia soleha, yang tadinya dia anak rumahan, kok sekarang berubah hanya karena pergaulan. Sampai akhirnya gue lepasan bikin lagu itu. Begitu lagu itu jadi, bless ya. Ditonton jutaan orang di TikTok, di komen banyak orang di YouTube, lagunya di downloadin sama mereka, dan gue yakin mungkin di HP mereka tuh ada lagu gue tuh. Yang judulnya Cantik Tapi Sampah doang, tapi ya kecuali yang suka lagu melo, mungkin lagu gue yang judulnya Romansa itu bisa aja di download sama mereka. Kan sekarang udah ada ya di YouTube itu bisa di download ke MP3 lewat Chrome. Itu ada beberapa situs yang bisa konversi dari YouTube ke MP3. Ternyata udah banyak. Pada downloadin jadinya. Banyak. Jangan di-downloadin dong, streaming dong. Bukan video, tapi dia nge-download install lagu gua gitu. Suara dong. Buat didengerin. Iya. Jangan pada download dong. Ditontonin aja biar makin banyak kan. Tapi gua bilang nggak apa-apa untuk langkah awal sebelum masuk Spotify. Belum masuk Spotify aja udah seramai itu, apalagi kalau masuk Spotify, insya Allah lah bisa tingkat. Bajak-bajakin dulu lah buat diangkot-angkot ya. Kayak Kangen Band dulu kan, terkenal gara-gara dibajakin diangkot ya. Dan jujur ya, lagu Cantik Tapi Sampah ternyata pengamen di Bandung sama di Semarang ada yang bawain lagu itu. Padahal mereka belum pernah kenal gue. Di ngamenin tuh? Di ngamenin. Jadi pengamen di Bandung itu di wilayah Pasteur sama di Semarang, di kota Semarangnya. Di alun-alun. Itu tuh ada pengamen bocil sih. Umur, pokoknya yang rambutnya suka di warna-warnain. Anak-anak punk gitu. Iya nyanyi lagu Cantik Tapi Sampah. Ada teman gue di sana gitu ngasih tahu, ini lagu lu ya Rian. Iya. Ini mereka kenal lu nggak, dia tanya kan. Gue nggak pernah kenal sama anak-anak punk gitu. Punya sih teman orang punk, tapi kan bukan orang Bandung sama Semarang. Oh berarti mereka dengar lagu lu terus di ngamenin ya. Gitu. Iya. Mungkin. Tapi coba dengar lagi deh. Perhatiin lagi nih lagu lu bukan. Ya pas denger ya betul. Lagu Cantik Tapi Sampah yang mereka bawain. Lagi ngamen di lampu merah. Gue kaget, belum booming aja lagu gue udah alhamdulillah diterima gitu. Ya makanya gue konsultasi ke teman gue yang orang Arab itu, kenapa gue benci lagu ini tapi orang suka. Justru harusnya seperti itu. Kalau mau berkarya yang penting orang suka. Jangan kita yang suka tapi orang nggak nerima, gimana ini. Ibarat kata kita bikin lemper yang isinya daging sapi, ternyata yang kita bikin cuma abon bukan daging sapi. Orang kan jadi kecewa. Mana kata daging sapi kok cuma abon doang gitu. Dan ini juga essence lagi. Bukan daging sapi asli tapi cuma aroma daging sapi doang. Vegan. Iya, kok tahu? Bro, saya 13 tahun jadi vegetarian, makanya bajunya hijau ini sebenarnya promo. Kampanye vegan. Iya. Menurut lu musisi itu harus punya lagu nggak sih? Syarat wajib menjadi seorang seniman, minimal dia punya karya, baik itu pelukis, baik itu sineas, baik itu musisi. Dia harus punya karya walaupun hanya satu dalam hidupnya. Kalau yang cover-cover gitu? Mohon maaf ya, itu saya rasa hobi sih, amatir, bukannya profesional. Jadi kalau dalam game disebutnya noob. Bukannya pro, bukan legend. Tapi mereka dibayar lebih gede, Pak, daripada musisi aslinya. Berarti mereka ngincernya uang. Monetize hanya karena AdSense. Sampai lagu orang pun jadi korban kalian. Tahu kan lu yang siapa tuh yang kemarin viral lah, yang ngeledekin Andika kan? Riswaka. Ya sama Riswaka sama temannya. Jidan sama Jidan kan dia bayarannya gede itu kan, setiap sekali on air gitu. Dia si Is Pusakata aja kan
sampai protes dia bikin di kontennya dia kan di IG-nya, udah gue cover aja deh daripada bikin lagu. Gitu. Makanya saya dukung banget Ahmad Dhani kemarin marahin Once yang udah keluar dari Dewa 19, jangan nyanyiin lagu dia. Itu satu pelajaran juga buat semua musisi yang udah keluar dari bandnya secara resmi, jangan bawain lagu bandnya lagi. Wah banyak banget itu. Ditambah lagi kalau emang musisi gitu ya, laku nggak laku berkarya aja kawan gitu. Jadi ke cover gimana nih, lu setuju nggak sama band-band yang cover doang nggak punya lagu? Kalau kalian mengcover lagu saya sih saya setuju, cuma kalau mengcover lagu orang ya curang lur ya. Itu penonton bilang curang. Enggak, gini. Sejatinya para pengcover lagu itu hanya menawarkan skill. Mereka punya skill. Contohnya kayak Sanca Record itu bagus, skill oke. Oh yang dangdutan ya? Semua. Sanca Record lo buka aja Sanca Record pasti semuanya yang doyan-doyan nonton cover tahu lah. Sanca Record apalagi tuh Triswaka juga. Pokoknya yang cover-cover begitu. Saya katakan bagus, tapi lebih bagus lagi cobalah berkarya. Pasti lebih bagus. Ya. Justru karena dia nggak bisa bikin makanya gini, logikanya gini. Main cover aja mereka udah bagus, kalian udah bagus. Apalagi kalau berkarya pasti lebih bagus deh. Percaya sama saya. Harusnya ya. Dan ilangin mindset takut nggak laku nih, takut nggak diterima. Itu urusan belakangan kawan. Yang penting bikin dulu, liatin ke orang. Soal suka atau enggak mereka, soal laku atau enggak, urusan Tuhan. Gimana Allah aja mau dibikin laku atau enggak karya lo. Yang penting udah punya lagu, kamu udah punya skill, udah bagus itu. Jadi orang yang cover-cover tuh bagus banget sumpah. Keren, malah lebih keren daripada penyanyi aslinya. Gue kaget waktu nonton cover itu dari Korea namanya Jevla, itu udah terkenal banget. Cover lagu Michael Jackson yang juga Billie Jean. Keren banget nih. Coba kalau Jevla nih punya lagu sendiri gitu. Pasti lebih bagus. Terus ada pemain piano dari Korea yang nama channel itu Stereatic. Itu dia mainin piano sama gitarnya, Allahu Akbar, bagus banget. Coba kalau dia bikin instrumen sendiri, karya sendiri, pasti lebih baik, lebih bagus. Kan skillnya udah diperlihatkan ke orang lain. Secara gitu, dia punya skill mumpuni, bagus. Kenapa enggak bikin karya sendiri? Itu lebih baik lagi. Jadi saran buat teman-teman yang masih suka cover, saya nggak ngelarang kamu punya cover dan tidak merendahkan juga. Saya tetap menghargai siapapun yang suka mengcover. Itu bagus, berarti masih mau berkreasi. Meskipun karya orang yang dirubah-rubah sama kalian, nggak apa-apa. Ya selama penyanyi aslinya atau musisi aslinya nggak keberatan, itu nggak masalah. Dan ya kan kalau misalkan monetize juga, penyanyi aslinya kebagian. Itu udah sistem dari YouTube. Ya. Tapi alangkah baiknya rekan-rekan cobalah punya karya sendiri walaupun hanya satu. Nggak apa-apa. Toh buktinya banyak penyanyi sekarang, musisi sekarang yang punya single aja udah belagunya kayak gimana. Nggak sopan namanya udah punya album. Songong. Tapi kalau cover diganti-ganti liriknya? Itu bukan cover namanya. Itu namanya udah pelanggaran hak cipta dong. Soalnya liriknya kan diganti. Kan banyak juga tuh. Nggak boleh. Diganti. Liriknya udah diganti berarti dia udah pelanggaran. Tanpa izin lah ya. Iya, kecuali kalau udah ada izin lisensi dari yang punya lagu. Kayak dulu kan. Contohnya saya di album kedua nanti kan udah punya rencana buat album kedua nih. Tahun 2023 akhir ini album saya yang pertama yang judul Inspirasi itu insya Allah selesai. Nah Januari 2024 tahun depan mau dilanjut album kedua karena nggak mau puas diri bikin album kedua. Lagu udah siap 14 lagu. Nah di 14 lagu itu ada 2 yang cover tapi izin lisensi dari luar. Lagu Filipina yang judulnya Ayaw Kong Mawalaika. Itu lagunya Totsi Guevara, penyanyi legendaris dari Filipina. Gue minta izin dulu via email dan via website ke sana. Tapi belum ada jawaban. Lagu Filipina? Terus lagu yang kedua yang Hao Xiang Hao Xiang. Cina, Mandarin, Taiwan. Cina bukan Taiwan. Lagu Chinese. Dulu kan ada serial judulnya Romance in the Rain. Yang itu, yang Hao Xiang itu yang mainnya Leo Hu sama Vicky Zhao. Itu kan ada lagu Hao Xiang Hani Zai Ji Hani Jing Su Seng. Kenapa dulu lagu itu? Nah, untuk lagu Hao Xiang itu juga udah ngajuin untuk beli lisensi, tapi belum di ACC. Kenapa?
Ya karena belum. Dari sekian banyak lagu, kenapa lagu itu yang lu pilih? Kalau karena gue suka lagu itu gitu. Oh, karena suka aja ya. Filipina nih kayaknya nggak ada di radar gue juga. Kok bisa lu dengerin lagu Filipina nih? Ya gue keturunan Filipina, Bre. Oh. Lu dengerinnya dari mana? Orang Filipina, gue semua orang tahu ya. Rian Lee Filipina. Jadi yang Filipina bukan Christian Bautista. Rian Lee juga ada. Lu dengerinnya di mana itu? Hah? Dengerinnya di mana lagunya? Sewaktu-waktu ada channel, bukan channel, di YouTube itu kan ada istilah OPM, Old Philippine Medley. Jadi artinya lagu lama Filipina. Mungkin orang Papua Merdeka. Lagu Filipina lama gitu ya, Filipina lawas kayak Indonesia kan ada gelas-gelas kaca. Lekas-lekas ngaca. Terus ada lebih baik di sini, ya kan? Nah kalau di Filipina ada lagu Mahal Kasaakin, lagunya Tosi Guevara, lagunya Tenten Munos kayak lagu yang judulnya Kaba, ada lagunya Bong Chavez yang judulnya Bawat Sandali Ikau. Itu banyak banget lagu-lagu Filipina lawas. Dari itu semua dari sekitar 50 lagu dalam semalam gue denger semua. Ternyata yang terbaik adalah situ. Ayaw Kong Mawalaika. Berarti emang niat lo yang nyari satu ya? Emang niat. Dan gue hubungi pihak itunya. Pihak yang punya penciptanya namanya Vanessa Saturno. Sama Bong Chavez itu sendiri, penyanyi aslinya. Itu band apa single? Apa tuh? Lagunya? Yang itu punya lagu. Single itu penyanyi Filipina yang sekarang udah pensiun, namanya Tosi Guevara kan. Tosi Guevara tuh sekarang nikah sama orang Amerika, dia pindah ke Amerika sekarang. Pensiun? Iya, jadi disebutnya mantan penyanyi, bukan penyanyi lagi. Padahal mah nyanyi aja di Amerika juga, kenapa ya? Ya mungkin disuruh suaminya berhenti nyanyi loh, gitu, kalau kita cerai. Orang nikahnya juga sama kolor merat, ya Amerika. Rencana berarti beres akhir tahun 13 lagu. Akhir tahun 13 lagu, jadi Desember tuh tinggal ucang-ucang kaki, ngelihat hasil di Spotify, sama, ya oke. Rahasianya gini, ada A&R dari salah satu label, itu sempet nawarin, Dek, kalau misalkan lagu kamu selesai, ikut saya yuk ke, ya nggak usah disebut dulu nama labelnya apa, ikut ke label ini, ntar ngomong sama Bu, hampir aja nyebut namanya. Ibu-ibu berarti udah cluenya ketahuan nih, produsernya mama. udah ketahuan, jadi nggak usah disebut, yang tahu cukup tahu aja. Ketemu sama Bu titik-titik, gitu, untuk ngobrol. Saya udah dengar lagu kamu, ibu tersebut juga udah dengar lagu kamu dan dia tertarik. Lagu apa yang mana? Lagu yang judulnya Romansa dan lagu yang lainnya juga yang udah rilis di YouTube. Kami udah dengar, kami suka, kami tertarik, kamu punya karakter. Kamu selesaikan dulu semua, nanti ikut saya. Di situ gue mulai bimbang, teman-teman musisi gue hubungin, termasuk di grup WA, di grup musisi. Ada orang label nawarin, ada beberapa pendapat bilang paling banyak adalah hati-hati kamu sebelum masuk label. Pikir-pikir dulu, jangan sampai hidup lu disetir sama mereka. Emang enak apa jadi? Contohnya kayak penyanyi besar gitu, kelihatannya emang enak hidupnya, head on, followers banyak jutaan, terus juga lagunya dikenal di mana-mana, tapi sejatinya mereka sebetulnya hidupnya dalam tanda kutip ya, menderita karena disetir, termasuk pendapatan mereka juga, ya beberapa persen larinya ke situ. Dari lagunya dia, pada saat dia konser, pada saat dia perform, bahkan pada saat di job site pun, itu dipantau. Misalkan ada musisi yang terikat kontrak sama satu label, dia terikat kontrak sama satu PH buat syuting sinetron, itu dipantau. Dipotong juga? Nggak dipotong, cuma dipantau. Diliatin ya dari jauh, dipantau terus. Ngapain aja tuh selama di PH itu, syuting beneran nggak tuh? Dan selama syuting promo lagu nggak dia tuh? Hati-hati. Kalau promo lagu? Contohnya gini, dulu Sule sempat sukses lagu Susis. Suami takut istri. Kalau dinyanyiin di OPJ dipotong 500.000. Dari? Ya pihak Trans 7-nya kali. Ya kan gue inget di tahun 2010. Andre lagi show di OPJ, Opera Panjapa, nyanyiin lagu Mungkinkah, dipotong 500.000. Katanya begitu. Si Andre-nya? Andre, dari gaji dia. Dari gaji dia? Iya. Dan nggak tahu 500.000-nya tuh lari kemana, ke tiap stasiun TV-nya apa dibagi dengan pihak label. Iya. Kan kapitalis banget. Iya. Jadi promo di tempat lain nggak boleh. Promonya harus di tempat yang sudah disediakan sama si label tadi. Iya. Supaya legal. Iya. Ketahuan
promo di tempat lain. Lihat ya. Galak. Apalagi itu label besar yang datang sama gua, Bang. ANR itu dari label besar yang tempatnya musisi besar dan band besar sekarang. Ngomong langsung ketemu. Perantaranya dari salah satu gitaris band yang udah bubar sekarang. Apa tuh? Di-spill nggak tuh? Audiojet. Apa? Grup bandnya Audiojet. Audiojet. Kenal banget sama gitaris Audiojet dan dia termasuk salah satu guru gua dulu main gitar. Namanya Dedi Wijaya. Kang Dedi, halo. Kang Dedi Wijaya. Yang itu pecahan kan Seno sama Indranya Raja pernah di band itu juga dulu. Oh di gitu. Audiojet. Iya, jadi pecahan dari band Raja, pecahan dari band Bumi itu ada di Audiojet. Nah sekarang Audiojet tinggal 2 orang. Jerome sama Bang Dendi itu sendiri masih ada, sebetulnya mah vakum. Oke. Gue sempat main ke rumahnya dan dia akhirnya yang kenalin atau ngasih Jembatan link sama beberapa orang tadi. Iya. Dari mereka itulah. Mungkin nggak lo masuk ke label berarti? Sangat mungkin, tetapi semua tergantung saya. Mikir dulu, mau nggak tuh? Karena untuk tanda tangan di atas materai itu sungguh keputusan yang harus betul-betul dipikirkan. Lihat ke depannya bagaimana. Tanda tangan kontrak di film aja yang pernah gue alamin di sinetron. Itu berat juga, coy. Nggak boleh main di PH lain, harus di PH itu terus. Selama PH itu masih kontrak kita. Misalkan gue di PH A, nggak boleh ke B, C, ketahuan penalti. Iya, apalagi ke PHP. Iya, PHP. Jadi di satu PH. Iya. Kecuali kalau iklan atau genrenya beda gitu. Misalkan ke web series atau ke iklan itu masih boleh. Tapi kalau ke sinetron lagi yang beda PH-nya bukan ketahuan, pasti ketahuan. Dunia film tuh kan enggak sesempit Gang Haji Imron ya. Jadi gampang banget radarnya gitu. Orang-orang itu banyak yang itu talent scout-nya udah ngelihat gitu. Wah, ini orang udah berkhianat nih gitu. Udah dikontrak di label di PH ini kok dia pindah ke PH lain gitu. Mau ngapain ya, cari uang di tempat lain, padahal kita udah ibarat kata ini, lu di PT ini udah di tanda tangan kontrak buat kerja di PT ini. Misalkan PT Nike udah tanda tanganin lu, lu kok malah kerja di PT Coca-Cola lagi? Serakah amat gitu. Ini bukan maksud keenakan atau nggak boleh punya double job, bukan. Tapi loyalitas itu kan yang namanya perusahaan tuh membutuhkan sebuah loyalitas dari si karyawannya, bukan cuma sekedar skill atau kemampuan dia aja, bro. Gitu. Iya. Diperas terus lah pokoknya ya. Ya, itulah namanya orang. Target berapa album lu? Untuk ini ya. Untuk mungkin di awal lah. Di berapa tahun nih lu bisa punya berapa album? Gue nggak muluk-muluk sih. Yang penting untuk album satu selesai ini juga gue udah kembali syuting sinetron lagi. Udah leluasa lagi untuk kemana-mana. Karena di tahun 2023 ini dominan gue fokusnya ke situ. Makanya kenapa terakhir kali syuting tuh gue di web series di bulan 2023 bulan Februari. Itu di web series ya, Virgin Mom 2 ya. Gue jadi atlet bulu tangkis gitu. Temennya Al Ghazali. Ya gue sempat syuting sama Al Ghazali, nggak bisa ketemu bapaknya, ketemu anaknya dulu, udah bersyukur gue. Iya. Fokusnya ke situ nih, berarti abis ini langsung tahun depan album kedua kan? Sempat gue bilang dalam hati, kenapa nggak dari dulu ya gitu, gue garap ini. Tapi ya sudahlah, kalau emang kata Allah harus sekarang. Selama duitnya masih ada, selama kekuatan masih ada, gitu, umur masih dikasih, terus juga materi lagu juga udah ada, dan bukan hasil jiplakan semua, murni karya saya. Jadi 13 lagu itu full ciptaan gua. Mungkin kalau di album kedua nanti ada kecampur sama lagu orang yang dibeli lisensinya gitu. Untuk di cover ulang dalam satu album. Iya. Lu berarti terlalu cepet ya bikin lagu ya? Ya itu juga gimana ya? Contohnya gini, lagu yang judulnya Ada Kamu Ada Rasa itu yang udah rilis. Itu sebetulnya lagu yang diciptain tahun 2010. Tapi disempurnakan lagi di tahun 2023, liriknya dirubah. Oh, oke, lagu udah stok. Udah ada stok lah berarti ya. Sebetulnya gue udah bikin semua lagu gue tuh ada 130. Tapi yang paling the best itu yang gue jadiin dalam satu album pertama. Di album kedua barulah nyusul lagu-lagu lain. Berarti dari kapan bikin lagu? Gue mulai ngeband tuh dari tahun 2007, bro. Dari situ udah bikin lagu tuh, udah. 2007? Dari mulai umur kelas 2 SMA gue udah bisa bikin lagu. Dan lagu pertama yang gue buat itu adalah lagu yang judulnya Terlatih Kesepian inilah, yang judulnya awalnya tuh Ku Sendiri. Dirubah jadi Terlatih Kesepian sekarang. Karena gue bilang, Ku Sendiri terlalu umum gitu. Gue kan orangnya anti mainstream. Ya gue ganti lah liriknya lebih
lebih unik lagi, terlatih kesepian. Orang itu udah terlatih untuk kesepian, keren juga gitu. Orang mah terlatih tinju, terlatih futsal, terlatih bulu spesial bulu tangkis. Ya terlatih kesepian. Kok bangga amat jadi kesepian. Asalnya laguku sendiri dan lagu Cantik Tapi Sampah juga. Awal mulanya itu diciptain tahun 2009. Nadanya sama. Judulnya tuh Menunggu Menanti. Itu menceritakan tentang seorang yang jomblo suka sama cewek tapi ditunggu-tunggu nggak dapet-dapet. Akhirnya berubah jadi Si Raja Berhayal. Itu menceritakan tentang pria yang suka ngayal terus tapi nggak mau kerja. Berubah lagi judulnya jadi Korban Takdir. Liriknya juga? Enggak, liriknya nadanya doang yang sama. Tapi liriknya berubah, lirik dan judul berubah-ubah sampai akhirnya jadilah Cantik Tapi Sampah. Makanya momen pada saat lagu Cantik Tapi Sampah tercipta, gue ngambil dari situ, dari lagu yang sebelumnya gue bikin. Tapi nadanya itu sama. Ya, nadanya doang. Gitu. Musiknya juga sama. Iya. Dan selama itu gue baru rekaman 1 kali, itu dibantu sama sahabatnya sama almarhum Om Deddy Dores. Itu bikin lagu judulnya Ranting Kering. Karena musisi-musisi seperti itu tuh lagi nyari-nyari bibit penyanyi seperti Nika Ardila dan siapa pun, Ami Search. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang musisi-musisi yang dulu-dulu itu, yang tua-tua, itu lagi nyari-nyari bibit penyanyi seperti itu, yang untuk pop-pop Melayu seperti Malaysia atau slow rock. Tapi sampai sekarang nggak ada yang bisa ketemu sama yang suaranya mirip Nika Ardila atau yang setidaknya seperti Nika Ardila. Iya. Makanya gue ketemu sama Deddy Dores dan Deddy Novia sahabatnya. Jadi Om Deddy Novia ini bikinin gue lagu judulnya Ranting Kering. Gue bikinin lagu tuh masuk ke studio itu pertama kalinya untuk take vokal dan bikin lagu lah gitu. Akhirnya jadi judulnya Ranting Kering. Lagunya udah hilang sih gara-gara HP, kan lagunya itu ada di HP gue yang HP yang zaman dulu. HP-nya rusak, hilang. Om Deddy-nya nggak tahu kemana. Mungkin ada di Pak Deddy-nya, cuman kalau karena sekarang udah nggak ketemu lagi ya udahlah itu lagu dia. Tapi suara gue suara gue. Tahun berapa itu? 2011. Dan di tahun 2011 itu juga gue punya project untuk bikin band. Tapi gagal karena ego dan si drummer itu keras banget. Dia pengen lagunya kayak Green Day semua, kayak Sum 41, kayak Limp Bizkit minimal, atau kayak apa sih yang bertiga itu yang Travis Barker tuh Blink 182. Pengennya yang lagu-lagu seperti itu, sedangkan gue terpengaruh sama Dewa 19, Queen, Alkensil atau Michael Jackson. Pada saat itu, waktu saat Michael Jackson meninggal tuh lagi hype-nya. Hype-nya. Iya. Gue pengen banget kayak gitu. Tapi basisnya pengen kayak, udahlah kita ngejar pop aja kayak The Massive, kayak yang dulu zaman pop zaman dulu kayak Hijau Daun, kayak Asbak Band. Aduh ya, jadi maunya apa sih kita ini? Akhirnya bubar. Terus di tahun 2012 sepakat semua personil pengen kayak Mr. Big. Oke, gue jadi Eric Martin, lu basisnya jadi Billy Sheehan. Pak Torpe di belakang, Paul Gilbert, gitaris berempat, kita konsepnya kayak Mr. Big ya. Udah bikin lagu gue kayak Mr. Big. Drummernya keluar. Jadi kan tinggal bertiga, basisnya keluar. Gua sama gitaris tinggal berdua, susah lagi nyari personil asal pemikiran. Udah bubar aja kita. Gitu. Kirain jadi tim lo. Udah meninggal tuh. Si Benjo yang giginya keluar itu udah meninggal. Ya gue kemarin buka YouTube kan pengen nonton Timlo. Tahu-tahu beritanya muncul, Benjo Timlo yang giginya keluar itu meninggal. Oh, udah meninggal. Udah meninggal. Udah hilang ya Timlo sekarang, udah nggak ada lagi ya? Udah nggak. Ada mungkin, cuman tinggal wawannya doang kali. Iya. Nah itu kan Timlo juga nge-cover diganti-ganti lirik gitu kan? Itu kan band humor, komedi beda. Oh. Plesetan. Iya. Mungkin udah izin juga kali ya? Enggak. Dia terakhir tuh sempat ini vokalisnya Seventeen ya, jadi vokalisnya Timlo kan? Kembarannya. Kan Ivan Seventeen punya kembaran. Oh bukan si Ivannya itu? Bukan, tapi kembarannya. Oh, gua kira si emang vokalisnya Seventeen itu. Bukan, kembarannya. Iya. Masuk Timlo. Iya, masa di Timlo ada yang ganteng gue bilang. Iya, jadi kagak lucu ya? Iya, di Timlo ada yang ganteng. Anjir. Nah lu rencana ke Spotify itu kapan? Ya udah selesai album ini. Targetnya apa nih kan mungkin kalau di YouTube kan orang dengerin agak kuotanya agak kena ya. Kalau Spotify kan enak, bisa sembari dimatiin, sembari tidur. Targetnya kapan lo rencananya? September ini kan bikin 3 lagu Oktober ya. Sementara yang harus jadi 7 lagu berarti
November ya, Desember udah selesai semua. Jadi satu album, barulah Desember tuh gue hubungin agregator untuk masukin Spotify. Udah itu selesai, tinggal mempertimbangkan mau masuk label atau bagaimana. Itu urusan gue lah sama pihak label. Yang penting album selesai, udah masuk Spotify, udahlah gitu. Silakan nikmati lagu saya, silakan nikmati hasil karya saya. Laku atau enggak, ya apa sih, disukai atau dibenci, itu urusan kalian gitu. Yang penting saya sebagai seniman, udah berkarya aja. 13 lagu gue nggak tanggung, jeger tuh 13. Oke nih, terakhir. Gue tahu dia udah ngantuk coy. Karena besok masih pagi lagi gitu ya. Iya, karena besok pagi gue juga harus berangkat lagi gitu. Kasihkan ngobrol sampai lupa waktu. Tapi padahal masih jam 6:30. Anjing, itu jam 6 mulu. Jam berapa sih sekarang? Sekarang udah Jamilah lewat jembatan. Jam 1 lewat 18. Jam 1 lewat 18, besok kita udah mau berangkat lagi jam 5 pagi. Jadi ini lu harus pada nonton karena ini kita niat banget bikin. Gokil, sampai begadang-begadang. Sampai gue tadi nyasar bro. Sampai pengen nemuin alamatnya, gue jadi Ayu Ting Ting dadakan. Anjing. Iya, gue langsung di Pecel Lele gue nyanyi lagu Ayu Ting Ting tapi di cover jadi versinya System of a Down. Kau sana kemari mencari alamat. Anjir, nyasar ya tadi ya. Nyasar. Lagu alamat palsunya Ayu Ting Ting apa gue nyanyi di Pecel Lele. Apa tukang Pecel Lele nyanyi bang gitu. Soalnya statement terakhir buat para musisi yang lagi pengen bikin lagu, pengen bikin album atau pertimbangan kayaknya nggak pede sama lagu yang mau diciptain, coba dari lu tuh kayak gimana? Ya intinya gini aja, kalau emang lu nggak pede sama karyamu gitu ya, nggak usah berkarya. Daripada memaksakan diri tapi emang benar ternyata apa yang diduga. Dan makanya dia milih cover jadinya. Nampaknya dia milih cover. Gak pede nih mau bikin lagu sendiri, cover aja deh gitu. Ya udah, lanjutkan aja cover-cover kamu itu. Sampai musisi-musisi diuntungkan sama kalian. Gitu. Buat yang pada mau bikin lagu. Buat yang mau pada bikin kasih lagu. Semangatnya gimana nih buat biar mencontoh kayak lu nih, dari Mei sampai September bisa 9 lagu anjing, cuman 4 bulan berarti. 4 bulan bisa 9 lagu, guys. Bahkan setengah tahun ya jadi satu album ya. Setengah tahun bisa jadi satu album. 13 lagu. Gimana nih motivasinya buat orang-orang yang, karena susah banget tuh, rekaman tuh susah banget anjing. Emang iya? Menurut lu gimana? Iya. Bagi lu susah. Kalau ngajaknya tuh susah. Enggak maksudnya. Karena band kali gue ya. Iya, maksudnya bagi lu rumit ya sih 13 lagu dalam setengah tahun? Karena gue band kali ya. Bukan konsepnya band. Ada kata lu solo gitu. Kalau solo, mungkin 1 tahun kali ya untuk 13 lagu. Bisa jadi ya kalau solo ya, karena gue terbiasa band jadi susahnya ngajak kumpul kan. Ya. Nah motivasi buat dari lu nih gimana nih? Saya tipikal orang yang kalau ngasih tahu ke orang pakai perbuatan juga gitu. Jadi bukan cuma sekedar di lisan tapi bukti. Ya, saya kan udah ngasih bukti nih ke teman-teman bahwa lagu-lagu saya udah bisa didengar. Ya, sekarang baru 6 yang rilis, nanti next akan ada 7 yang sebagai utang saya dalam satu album. Ayo udah utang 7 lagu lagi yang belum rilis. Nanti teman-teman lihat sendiri hasilnya seperti apa dan bisa didengar. Itu sebetulnya contoh buat rekan-rekan yang mau berkarya aja. Mau laku kek, mau enggak kek, mau disukai, mau dicibir, mau dihujat, mau apa. Yang penting udah punya karya gitu. Karena bagi gua, musisi yang mau berkarya itu dalam tanda kutip lebih mulia daripada yang cover-cover. Mohon maaf. Lebih niat ya soalnya. Lebih mulia. Tapi gue nggak bilang bahwa manusia lebih mulia daripada setan. Bukan begitu maksudnya, bukan. Tapi lebih kepada musisi yang mau berkarya lebih mulia daripada yang cover-cover. Kalau yang cover-cover mulianya kan cuma menguntungkan para musisi yang lagunya di cover. Dan untuk teman-teman yang suka meng-cover lagu, jangan lupa cover lagu saya juga. Saya izinkan kok. Tapi jangan lupa liriknya. Cover sebanyak-banyaknya. Ya nggak apa-apa. Cuma gini. Kalau untuk masih nyamannya main cover, ya udah main cover. Tapi untuk masalah nyaman-nyaman, emang kamu pikir di zona nyaman bisa maju? Bukankah orang yang stuck di zona nyaman tuh nggak bisa maju? Kalau mau, pilih zona aman. Bukan zona nggak aman ya. Tapi keluar dari zona nyaman itu pasti sukses. Karena bisa bikin berkembang. Kalau stuck di zona nyaman, udah kamu di situ-situ aja. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi makanya kalau pengen sukses, pengen berkarya, berdikari, ya keluar dari zona nyaman lah.
Mungkin mereka semua yang suka cover itu udah terjebak di zona itu kali. Menurut dia itu nyaman, udah dia stuck di situ. Dia nggak mau keluar di zona itu, akhirnya nggak berkembang. Karena nggak ada adrenalin yang terpacu ya. Betul. Udah gitu-gitu. Orang kan kalau misalnya mau maju dan berkembang ya harus keluar dari zona nyaman. Terbentuk lah akhirnya gitu. Ya, harus dipaksa lah ya. Lebih baik memaksakan diri untuk bisa maju daripada sukarela diem gitu-gitu aja. Iya. Rian Lee 2023. Oke. Oke, thank you Pak. Sampai ketemu lagi. Kalau zaman dulu ada apa? Jangan dapatkan kaset dan CD. Oh, yoi. Kalau sekarang digital gimana ya? Dengarkan lagu-lagunya di YouTube, Spotify dan lain. Tapi sekarang untuk saat ini masih baru di YouTube dulu. YouTube sama TikTok ya. YouTube dan TikTok. Iya, TikTok. Nama YouTube-nya apa? Rian Lee 91, Rian Lee 91. Rian Lee 91, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment kalau lu suka lagunya. Juga jangan lupa di cover. Oke. Enggak, gua nggak boleh. Cover. Bukan, kalau mau cover silakan, cuman lebih kepada subscribe aja deh. Masalahnya mampu nggak kalian nge-cover lagu saya? Tantangan tuh. Maaf ya. Lagu saya berat-berat, rumit-rumit, bahkan operator juga harus ngeluh berapa kali. Ini bang maunya gimana sih bang? Susah drumnya, bassnya kayak kekejar aja. Jangan lupa cover. Lu harus bikin yang lebih bagus loh kalau nggak cover. Jangan bikin malu loh pada. Enggak lah, nggak gitu amat sih bang, nggak lah amat bang. Ya pokoknya kalau mau cover aja ya. Semangat buat rekan-rekan musisi, ya salam pop Indonesia. Makasih. Terus berkarya.